Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam setiap aktivitasnya. Kembali lagi di Zona Sinema, zonanya bagi para kaum rebahan untuk menikmati saat santai dan rebahan tiba. Pada kesempatan kali ini, Zona Sinema akan merangkum sebuah alur cerita film berjudul The Cobbler tahun 2014. Bercerita tentang seorang pria yang bekerja sebagai tukang sepatu. Ya, biasalah tukang sepatu gitu. Tapi suatu hari dia menemukan mesin jahit kuno peninggalan ayahnya. Mesin kuno ajaib yang merubah hidupnya. Bagaimana kisahnya? Pastikan kalian support channel ini dengan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Di New York City, tahun 1903, beberapa pria bertemu secara rahasia. Mereka membicarakan banyaknya pedagang yang bangkrut karena uang sewa properti di sana naik 2 kali lipat. Mereka pun meminta bantuan ke seorang pria bernama Pinkas Simpkin, tukang sepatu di sana. Mereka memberikan sepasang sepatu milik bos properti tersebut, entah tujuannya apa. Pinkas pun membetulkan sepatu itu dengan mesin jahitnya dan mengatakan kepada anaknya sejarah mesin jahit tersebut. Mesin jahit ajaib ini diberikan oleh seorang gelandangan kepada ayah Pinkas karena sudah menolongnya. Film kembali ke masa sekarang. Pria ini bernama Max Simkin. Dia adalah pewaris usaha reparasi sepatu generasi keempat dari keluarga Simkin. Max sempat iri melihat tetangganya yang hidup bahagia, punya pasangan cakep dan serba mewah. Karena memang hidupnya ini lempeng-lempeng aja dan pasangan juga nggak ada. Jomblo artinya Max ini. Lalu Jimmy si tukang cukur baru membuka tokonya dan mengobrol dengan Max. Kemudian datanglah Carmen, seorang pekerja sosial dari Komite Aksi Lower East Side. Carmen meminta bantuan ke Max untuk mendukungnya menolak pembuatan real estate mewah di daerah Lower East Side karena dia ingin mempertahankan lingkungan di kota di sana. Bahkan pihak developernya ingin membayar uang ke warga-warga di sana agar mau diusir. Max pun setuju menandatangani petisi itu. Max pun pulang ke rumah dan dia tinggal bersama ibunya bernama Sarah. Kemana ayahnya Max nanti ada penjelasannya sob. Ibunya ini sering lupa ingatan dan Max lah yang mengurus semua kebutuhan ibunya. Keesokan paginya, mas-mas preman bernama Leon minta dibersihkan sepatunya. Leon juga meminta dibetulkan sol sepatunya yang lain dan akan diambil malam ini. Direparasilah sepatunya ini sob. Tapi mesin jahitnya rusak dan tukang servis mesin gak bisa datang hari itu. Terpaksalah Mac nyari mesin jahit lainnya di basement dan ketemulah mesin jahit kuno yang dimiliki keluarganya turun-temurun. Max gak bisa pulang karena nungguin Leon yang katanya mau ngambil malam itu. Iseng lah ya si Mac ini. Mac nyobain sepatu mahal milik Leon dan tiba-tiba lah kok bisa berubah? Bentar-bentar. Lanjut dia pun menutup gerainya dan sekali lagi mencoba sepatu itu. Max benar-benar berubah menjadi Leon. Max pun mencoba sepatu yang lain tapi dia nggak berubah. Dia menyadari bahwa ini pasti efek dari mesin jahit kuno tersebut. Max pun mencoba mengganti sol-sol sepatu yang ada di sana satu persatu. Lah kok tuman ini. Keesokan harinya, sempat isenglah si Mac ini masuk ke barber milik Jimmy. So go. Goodbye, Jimmy. Sekarang Mac bisa menjadi siapapun yang dia inginkan. Salah satunya yang dia coba adalah sepatu orang Cina. Max pun mulai mencari kesempatan dari keajaiban mesin kuno itu. Contohnya dengan makan gak bayar. Sampai merampok sepatu milik orang kaya dengan menyamar menjadi Leon agar bisa menggunakan mobil mewahnya. Hidup Max pun kembali berwarna. Max bertanya kepada ibunya apa yang sangat diinginkan olehnya dan Sarah mengatakan dia sangat ingin makan malam bersama suaminya. Di sini masih belum dijelasin ya sob kemana ayah Max sebenarnya. Max pun ingin memberikan kejutan ke ibunya dengan menjahit sepatu ayahnya dan berpura-pura menjadi ayahnya agar bisa memenuhi keinginan ibunya. Keesokan paginya, mbak-mbak bernama Terin dia meminta sepatu cowoknya untuk dibetulkan dan Max pun punya ide cemerlang.
Mac menyamar sebagai Emiliano, cowoknya si Terin, dengan menjadi pria muda. Max masuk ke sebuah bar. Salah satu cewek yang dari dulu naksir ke Emiliano mendekatinya. Mbak-mbak ini sebenarnya udah pengen ngasih lole, tapi karena Mac bilang tinggal bersama ibunya, nggak jadilah ya kan. Max pun masuk ke apartemen Terin dan melihat Terin yang sedang mandi. Mac di sini udah ngebet banget pengen ngasih lole, tapi yang terjadi sepatu ente nggak bisa dicopot. Blok. Keesokan paginya, Mac kembali bertemu Carmen yang sedang membantu tetangganya. Carmen pun membantu tanda tangan dari ayah Mac dan Mac mengatakan jika ayahnya sudah lama pergi entah kemana. Mac naksir ke Carmen dan dia sempat menyamar jadi bocah dan melihat Carmen di kantornya. Lalu Mac menjahit sepatu ayahnya dan akan memenuhi keinginan ibunya. Betapa cantiknya Sarah malam itu. Persiapan pun sudah selesai dan Sarah sangat terkejut melihat suaminya Abraham yang benar-benar pulang. Sarah menanyakan kemana Abraham selama ini. Abraham bilang jika dia pergi membeli buah pir, buah favoritnya. Sarah pun hanya tersenyum dan dia sangat bahagia malam itu. Keesokan paginya Mac heran kenapa ibunya belum keluar kamar dan ternyata Jimmy datang untuk menenangkan Max, tapi Max menyalahkan dirinya sendiri atas kematian ibunya. Lalu Leon datang ke toko Max dan meminta sepatunya, tapi dia nggak bawa kertas tanda buktinya dan itu syarat untuk mengambil sepatunya. Ngamuklah si Leon. Ini karena Max kebanyakan peraturan. Mac yang juga emosi mengikuti Leon dengan bergonta-ganti penyamaran, tapi jas sama selnya tetap itu-itu aja. Mac yang sudah tahu apartemen Leon langsung mendatanginya. Ternyata tujuannya ke sana untuk mencuri jam tangan milik Leon agar bisa membelikan Nissan yang bagus untuk ibunya. Bukan jam tangan yang dia temukan, malah koper dengan banyak senjata di dalamnya. Dan Mac pingsan gara-gara nyobain shotgun. Mac pun sudah sadar dan akan pergi dari sana, tapi yang terjadi Max pun bertanya di mana Leon menyembunyikan jam tangannya. Leon pun terpaksa memberitahukan karena Max jadi bencong. Lalu tiba-tiba anak buah Leon datang dan Leon mengatakan jika dia ada suatu urusan yang bernilai $50.000. Tertariklah ya kan si Max ini. Diantarlah ke tempat di mana ada seorang pria bernama Patrick yang akan ditembak mati karena sudah mencuri sesuatu dari mereka dan tiba-tiba No, don't! Hold on, stop. Is there a bathroom around here? You should not be here. Mac gak tahu harus berbuat apa sampai akhirnya dia melepaskan Patrick asalkan dia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya. Lalu Mac pergi ke rumah mewah milik emak-emak bernama Grina yang memberikan setengah jumlah uang dari kesepakatan dan setengahnya lagi akan dibayar ketika tugasnya selesai. Entah tugas apa. Kembali ke apartemen Leon dan ternyata Leon sudah lepas dari ikatannya. Mac akan dibunuh dan betapa terkejutnya Leon ketika sepatu Mac terlepas. Steal my watches? Huh? Leon tewas. Mac yang panik langsung pulang ke rumahnya dan tertidur sampai pagi. Lalu mendatangi kantor polisi dan mengakui semua perbuatannya. Tapi ketika mereka sampai di apartemen Leon, What the hell? And a gun. And my taser. Blood everywhere. He was dead. mayat Leon hilang. Ini kemana coba? Dan tiba-tiba sudah ada barang-barang uang dan jam milik Leon di tokonya. Max semakin kebingungan apa yang sebenarnya terjadi. Jimmy pun mengkhawatirkan Max yang sering menghilang dan bersikap aneh akhir-akhir ini. Jimmy mengatakan jika dulu ayahnya juga bertingkah aneh sampai akhirnya dia menghilang. Ayahnya ternyata sempat bermasalah dengan orang-orang jahat yang membuat dirinya harus seolah-olah sudah mati dan tak pernah kembali. Jika masih terlihat hidup, Sarah dan
dan Mac akan dibunuh. Max pun marah karena selama ini Jimmy merahasiakan hal tersebut dan selalu mencampuri urusannya. Max, I just don't want you to make the same mistakes your old man did. Dengan menyamar jadi bencong, Mac mengembalikan uang Grina. Mac bilang dirinya diperintah oleh Leon dan tidak tahu di mana keberadaannya sekarang ini. Grina nggak percaya perkataan Mac dan dia bilang jika Mac sudah terlanjur masuk lingkaran ini. Tugas dari Grina harus diselesaikan. Mac pun akhirnya ditangkap. Max tersadar dan dia kabur dengan memakai sepatu seorang pria yang telah meninggal. Mac memutuskan tidak akan memakai mesin kuno itu lagi. Mac minta maaf ke Jimmy atas apa yang terjadi kemarin. Begitu pula dengan Jimmy yang merahasiakan cerita ayahnya dari dulu. Max teringat dengan selembaran dari Carmen di mana ternyata seorang mbah-mbah bernama Solomon yang tinggal di apartemen Grand Street tidak mau keluar dari sana. Dan Mac mendengarkan pembicaraan anak buah Grena yang berencana membakar Grand Street nanti malam. Max pun mendatangi Carmen dan menceritakan rencana Grena. Ternyata apartemen Grand Street hanya tersisa Solomon seseorang. Dan ketika Solomon berhasil diusir keluar, Grena akan menjual area tersebut dengan harga yang sangat mahal. Mac menceritakan ke Solomon rencana dari Grena yang akan membakar apartemen itu, tapi Solomon memutuskan tetap tinggal karena banyak sejarah di rumahnya. Mac pun punya ide cemerlang. Strategi dimulai. Mac menyamar menjadi Solomon dan meminta uang $100.000 serta tiket ke Chicago untuk menemui anaknya. What size are your shoes? I'm ready to leave. $100,000 cash. Dia berjanji akan langsung keluar dari apartemennya. Grena pun setuju. Malamnya uang diantar oleh dua anak buahnya, Jeffrey dan Brian. Dan ketika kesepakatan selesai, sepatu mereka berdua sudah dicuri. Where the hell are our shoes? Shoes, it's freezing out, Jeffrey. We'll pick up some new ones. Mike yang sudah menyamar menjadi Jeffrey menelpon Grena mengatakan Solomon sudah pergi dari sana. Lalu Mike menyamar menjadi Leon dan memancing Jeffrey yang sedang berjaga agar masuk ke apartemen. Tapi di sana Mike sudah ganti peran menjadi Brian. Brian? What the hell are you behind you? Brian yang asli menemani Solomon pergi ke terminal agar bisa mengambil uangnya kembali, tapi Mac berhasil menyuruh polisi menangkapnya. Lalu Grena sampai di apartemen dan bertemu dengan Carmen yang mengaku sedang berkunjung ke temannya bernama Solomon. Grena pun kaget dan ternyata memang benar Solomon masih di dalam apartemen. What kind of game are you trying to play here, Mr. Solomon? No game. This is my home. Ini sebenarnya Mac ya sob. Mac bilang bahwa dia sudah membayar anak buahnya agar mau berbohong. Grena yang merasa dipermainkan mengancam jika dia akan membakar apartemen ini bersama Solomon di dalamnya dan akan membunuh putrinya di Chicago. Lalu yang terjadi? Hello, Mrs. Greenawalt. We have it all on tape. I could play it back for you right now. You son of a bitch! Grena akhirnya dipenjara. Carmen pun mendatangi toko Mac untuk memperbaiki sepatunya sekaligus penasaran dengan apa yang telah diperbuat Mac sehingga bisa memenjarakan Grena. Jelas Mac nggak mau memberitahu rahasianya dan Carmen pun akhirnya mengajak makan malam Mac. Lalu Mac menyamar menjadi Leon. Ini Leon udah mati makanya mukanya pucat gini. Dia memberikan banyak perhiasan ke mantannya dan meminta maaf, tapi setelah itu Mac ditangkap oleh Patrick dan kawan-kawan yang ingin balas dendam. Lalu yang terjadi? Time for some payback. Okay, hold up. Just let me. Let's go. Jimmy menyelamatkan Mac dari kecelakaan itu. Jimmy ternyata tahu rahasia Mac. Dia juga yang menghilangkan mayat Leon dan ternyata And I'm your father. meskipun Mac tahu alasan ayahnya menghilang, tapi dia masih nggak terima ditinggalkan begitu saja. Abraham pun mengatakan bahwa dia nggak punya pilihan lain lagi dan kini saatnya menunjukkan sesuatu ke Mac, yaitu ruangan basement yang dipenuhi sepatu-sepatu milik para pelanggan dari zaman kakek buyutnya. Abraham ingin Mac bisa bertanggung jawab dan terus berbuat kebaikan dari mesin kuno tersebut. Abraham juga sangat bangga karena Mac udah membahagiakan ibunya. Mereka pun akan pulang. Abraham mengajak Mac ke ruang belakang dari toko tersebut. Abraham ternyata sangat kaya dan sepanjang perjalanan pulang ke Brooklyn, Abraham menceritakan bagaimana kisah keluarga mereka mendapatkan mesin jahit tersebut. that thing is
furniture? Oh, that's a good story, actually. Vagrant came knocking at the door of our shop. Seandainya kalian punya mesin jahit seperti ini, kalian mau pakai sepatu milik siapa dan alasannya apa? Komen-komen di bawah ya. Banyak pesan moral yang disampaikan dalam film ini. Beragam konflik yang disajikan mengajarkan kita untuk hidup dengan hal-hal yang baik untuk mendapatkan kebahagiaan secara abadi. Demikianlah alur cerita film pada kesempatan kali ini. Semoga terhibur. Sampai jumpa pada alur cerita film selanjutnya. Zona Sinema pamit. Bye-bye.